Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita di tema 4 subtema 3 ya, yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Itu subtemanya. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, tujuan kerjasama ASEAN. Nah, ASEAN itu kenapa kok mereka harus saling bekerja sama, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah, terlebih di bidang ilmu teknologi ya, atau IPTEK ya, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Jadi yang ditingkatkan di sini adalah SDM-nya, sumber daya manusianya, supaya kelak itu bisa bersaing di dunia, tidak kalah dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain selain dari ASEAN ya. Baik, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contoh kerjasamanya seperti apa saja? Yang pertama, itu Indonesia mendukung pembentukan Komite IPTEK ASEAN. Jadi ada sebuah komite, kalau kayak di sekolah ya komite kelas, komite sekolah itu ya. Nah, di sini kalau di ASEAN juga ada namanya Komite IPTEK ASEAN. Nah, tujuannya dibentuk ini dia untuk mengkoordinasi atau mengkoordinir pertemuan-pertemuan dan segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang IPTEK. Kemudian yang kedua, contoh kerjasama yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Komite IPTEK ASEAN. Jadi pernah menjadi tuan rumah ya. Nah, ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS itu singkatannya ya, kepanjangannya itu tadi. Nah, pertemuan ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Jadi setiap 3 tahun sekali akan ada pertemuan ASEAN COS ini. Tujuan dari pertemuan ini apa toh? Tujuannya adalah untuk merumuskan program-program guna meningkatkan daya saing kawasan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tujuannya tadi yang ini, tujuan dibentuknya ASEAN COS tadi. Nah, tujuannya adalah supaya negara-negara di ASEAN itu memiliki daya saing ya. Apalagi terlebih di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, contoh kerjasama yang ketiga, Indonesia memimpin salah satu program dalam ASEAN COS, yaitu tentang sistem peringatan dini atau early warning system dan pengurangan resiko bencana alam. Nah, program tersebut dinamakan APASTI. APASTI itu kepanjangannya adalah ASEAN Plan of Action of Science, Technology and Innovation. Nah, itu ya, itu kepanjangannya bahasa Inggrisnya. Jadi pernah menjadi pemimpin ya, yang memimpin ya dalam ASEAN COS itu. Kemudian yang keempat, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN yang ke-15 tahun 2009. Nah, pernah ikut mendeklarasikan tentang penguatan kerjasama pendidikan. Nah, saat dilaksanakan pada KTT ASEAN, jadi di sela-sela KTT itu dilaksanakan deklarasi penguatan kerjasama pendidikan. KTT yang keberapa? Yang ke-15 tahun 2009. Kemudian yang kelima, anak-anak, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Jelas. Nah, tujuan utama dari kerjasama itu jelas tadi, meningkatkan SDM-nya supaya bisa bersaing di dunia luar ya, terlebih di dunia di luar ASEAN. Yang keenam, itu pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Nah, itu pertukaran pelajar di sini. Para pelajar belajar di negara di luar negaranya, terlebih di negara ASEAN ya, anggota ASEAN ya. Nah, baik yang masih duduk di SMA, SMP ataupun yang sudah kuliah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara selain dari negaranya, terlebih di negara anggota ASEAN. Nah, itu ada 6 ya tadi.
6 contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikutnya itu tujuan kerjasama ASEAN. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Jelas ini salah satu tujuan kerjasama ASEAN, tidak hanya dalam hal iptek ya, tetapi secara keseluruhan ya, di segala bidang ya. Nah, kalau yang nomor 1 itu di bidang ekonomi, yang kedua ini adalah di bidang politik. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Jadi jika ada negara yang masih kekurangan sarana dan prasarananya, bisa meminta tolong kepada anggota ASEAN yang lain. Nah, seperti itu. Ada 6. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Nah, terjalinnya kerjasama yang lebih efektif ya, lebih efektif antar kedua negara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini tadi, untuk perbaikan, bisa perbaikan sarana dan prasarana, baik transportasi, komunikasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan pertukaran pelajar, saling belajar dari negara-negara asing, terlebih untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas kualitas pendidikan di negara asalnya pasti nanti akan meningkat. SDM-nya pasti akan berbeda dengan SDM yang hanya belajar di dalam negeri. Karena itu negara itu mengadakan ini tadi, pertukaran pelajar ya, dan peningkatan SDM tadi. Yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Nah, itu tujuan kerjasama ASEAN. Manfaatnya apa toh? Nah, memang ada manfaatnya Pak. Kerjasama di ASEAN itu ada manfaatnya apa? Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Jadi antar negara anggota tadi, misalnya ada satu negara yang sedang terkena musibah, bencana alam atau apa, nah negara lain akan membantu baik dalam hal logistik, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kita kan salah satu anggota ASEAN, jadi kita bisa mengenalkan kebudayaan kita di pentas ajang ASEAN tadi. Di ASEAN sendiri kan ada ajang untuk pertunjukan budaya, dulu sudah pernah kita bahas. Nah, yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral dari pengaruh negara luar. Ya, karena dengan ASEAN tadi, ya, dengan 10 anggota ASEAN tadi, jelas di sana sudah ada peraturan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tujuannya apa? Supaya negara-negara anggota ASEAN itu bisa hidup dengan damai, bebas, dan netral, tanpa ada campur tangan dari negara lain. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Nah, jelas ini akan ada ekspor dan impor yang cukup besar seandainya kerjasama di ASEAN itu terjalin dengan baik ya. Negara lain membutuhkan apa, bisa mengimpor. Nah, kita kurang apa, kita bisa mengekspor dari negara lain, dan seperti itu. Yang kelima, semakin luas pasar internasional. Nah, Indonesia bisa memasarkan produknya tidak hanya di Malaysia atau Singapura, bisa ke negara anggota ASEAN yang mungkin jaraknya lebih jauh dari Indonesia, bisa ke Thailand, kemudian ke Vietnam, Kamboja, dan lain-lain. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Nah, ketika Indonesia itu misalnya kekurangan misalnya bahan pangan, kita bisa mencari atau mengekspor dari negara lain. Misalnya padi atau padinya kurang, kita bisa mengekspor dari Thailand, karena Thailand sebagai lumbung padi ASEAN. Kemudian yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Oke. Kemudian yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Jadi harapannya nanti negara-negara anggota ASEAN itu tidak ada yang ketinggalan
terlebih untuk ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jangan sampai nanti ada negara anggota ASEAN yang teknologi di negaranya tidak maju. Nah, itu jangan sampai. Tujuannya ini ya, manfaatnya ya, supaya negara-negara anggota ASEAN itu ilmu pengetahuan dan teknologinya itu merata. Berikutnya, contoh kerjasama Indonesia dalam bidang iptek dengan negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama Indonesia dalam bidang iptek. Yang pertama, Indonesia dan Thailand itu pernah melakukan kerjasama di bidang pertanian, terutama alih teknologinya ya, teknologi informasi, kemudian perdagangan, pelatihan, kemudian penelitian dalam bidang pertanian. Nah, kenapa kita kok belajar ke Thailand? Nah, karena Thailand sendiri terkenal dengan lumbung padi ASEAN, mereka sudah berpengalaman ya, makanya kita belajarnya ke sana. Nah, seperti itu. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari ini tadi, alih teknologi tadi, alih teknologi informasi, perdagangan, pelatihan. Nah, pelatihan dalam penanaman padi dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, Indonesia dan Singapura bekerja sama melakukan penelitian kemaritiman tentang penanggulangan bencana. Ya, karena Indonesia dan Singapura itu kan sama-sama negara kepulauan, meskipun Singapura itu kecil, tetapi kan sama-sama kepulauan. Jadi mereka saling bekerja sama, kita saling bekerja sama untuk ini, ya, dalam hal kemaritiman tentang penanggulangan bencana. Bencana apa yang bisa terjadi? Bisa tsunami, bisa gempa bumi dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, kerjasama Indonesia yang ketiga adalah Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Nah, tetangga kita ya, yang membangun PLTU di Sumatera dan Kalimantan. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Kenapa di Sumatera dan Kalimantan? Karena di sana banyak terdapat uap panas ya, sehingga bisa untuk digunakan untuk PLTU. Yang keempat, membangun jaringan kabel laut antara Indonesia dengan Singapura tahun 1980 yang disusul ya, yang disusul oleh negara anggota ASEAN lainnya. Jadi Indonesia dan Singapura itu punya jaringan kabel laut. Jadi kabelnya itu ditanam di dasar laut ya, cukup besar kabelnya ya, bisa kamu cari di googling bentuknya seperti apa, cukup besar sekali. Jadi karena nggak mungkin di permukaan, jadi diletakkan di dasar laut. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, sikap yang harus kita kembangkan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN. Nah, sikap kita apa yang akan kita kembangkan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN? Yang pertama, saling menghargai dan menghormati, itu jelas. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antar anggota ASEAN. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh membeda-bedakan anggota ASEAN. Oh, itu negaranya kecil, kita nggak mau sahabatan sama dia gitu, tidak boleh ya. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika sudah istilahnya sepakat untuk melakukan kerjasama, maka dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jangan setengah-setengah ya. Kemudian yang keempat, mentaati aturan yang berlaku dalam kerjasama. Jelas, ketika kamu melakukan kerjasama, jelas pasti ada aturan-aturan di sana. Nah, maka harus wajib ditaati. Yang kelima, tidak mencampuri masalah negara lain. Nah, setiap negara pasti punya masalah ya. Kita sebagai negara anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan negara lain, kecuali kita diminta untuk membantu menengahi urusan dalam negara lain ya. Jadi kita boleh masuk ke sana, tetapi dengan izin dari yang negara tersebut ya. Ketika kita diminta, kalau kita nggak diminta ya jangan ikut campur seperti itu ya. Misalnya Singapura lagi ada masalah, ada demo, kemudian kita nggak boleh ikut campur di sana. Begitu pula sebaliknya. Nah, oke, itu saja anak-anak. Terima kasih pembelajaran pagi hari ini. Semoga video ini dapat sedikit membantu pemahaman kalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati.